Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Trako atau Trace Collecting yang menganggotakan saya sendiri, Eli Cindy Rahmawati, NIM 1816048. Terus ada rekan saya, Catur Wahyu, NIM 1816079 dan Kukuh Dwi Cahyono 1816088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Trako. Trako sendiri, kenapa kami memilih untuk membuat Trako? Soalnya kami merasa kalau misalkan masih banyak permasalahan sampah di sekitar kita. Kayak misalkan TPA yang penuh karena sampah, ya udah nggak bisa nampung sampah, seperti itu. Nah, terus Trako sendiri adalah aplikasi pengelolaan sampah rumah dengan jenis sampah yang bisa didaur ulang kembali. Nama Trako sendiri itu kependekan dari Trust Collect. Nah, tujuan Trako yaitu untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA dan memanfaatkannya untuk membantu sesama. Next. Untuk sasaran sendiri, kami memiliki sasaran yaitu masyarakat umum. Kenapa? Soalnya sampah kan emang permasalahan umum buat semua orang ya, bukan buat sasaran tertentu gitu. Next. Dan untuk fiturnya, fitur yang ada di Trako itu ada 3. Yang utamanya yaitu untuk menjual sampah. Terus yang kedua juga kami menyediakan katalog edukasi mengenai jenis sampah yang bisa dijual dan ada harga-harga untuk per kategori jenis sampahnya. Soalnya kan beda sampah, beda harga gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kukuh. Saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi ada beberapa tahapan pengembangan, yaitu kami menggunakan metode agil, yaitu pertama perencanaan. Pada langkah ini pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Kemudian implementasi, yaitu bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Yang ketiga, tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Yang keempat, dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Yang kelima, deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Yang terakhir, pemeliharaan. Langkah terakhir yang dimana tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Selanjutnya user flow dari Trako, yaitu yang pertama saat membuka aplikasi kita melakukan login. Jika belum mempunyai akun bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya setelah login masuk ke halaman utama, kita bisa melihat artikel tentang jenis-jenis sampah yang bisa dijual, saldo hasil penjualan, dan lain-lain. Kemudian fitur utama pada aplikasi ini adalah penjualan sampah.
Setelah melakukan login, user bisa langsung mengklik button atau tombol untuk menjual sampah. Kemudian akan tampil halaman pertanyaan untuk menggunakan picker atau penjemput sampah. Setelah mengisi data yang dibutuhkan untuk menjual, kita bisa memilih hasil uang penjualan dimasukkan ke saldo atau bisa didonasikan. Teknologi yang digunakan yaitu pertama database. Database digunakan untuk menyimpan data user dan data pengajuan penjualan sampah dari user. Yang kedua notifikasi. Notifikasi untuk memberitahuan transaksi yang dilakukan. Yang ketiga maps. Teknologi maps digunakan agar picker atau penjemput sampah mengetahui titik pasti penjemputannya. Kemudian teknologi yang digunakan aplikasi ini kami menggunakan tools hybrid. Bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah Dart, dan untuk frameworknya kami menggunakan Flutter. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Catur. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan user interface dari aplikasi Trako sendiri. Nah, seperti yang dapat kita lihat, bahwasanya di situ terdapat halaman welcoming screen, di mana pada halaman tersebut berisi dari dua pilihan, di mana kita dapat login bagi yang sudah memiliki akun dan juga ada register. Selanjutnya, untuk tampilan pada login page sendiri, kita cukup mengisikan nomor telepon, password, lalu kita klik button masuk. Nah, selain itu juga ada fitur dari lupa password, di mana fitur ini digunakan apabila ketika kita ingin login, kita lupa password tersebut. Selanjutnya, ada login page dari lupa password sendiri. Di situ kita untuk konfirmasi cukup dengan memasukkan nomor telepon, lalu nanti akan ada kode verifikasi yang masuk pada pesan nomor telepon tersebut untuk diverifikasi. Selanjutnya, Mas. Nah, pada tampilan selanjutnya ada tampilan dari buat akun sendiri. Nah, untuk buat akun sendiri kita mengisikan data diri kita seperti nama, nomor telepon, email, password, dan juga kota di mana kita tinggal. Selanjutnya kita klik verifikasi nomor telepon. Lalu nanti kita akan masuk ke dalam verifikasi nomor telepon, di mana pada halaman ini kita diminta untuk memasukkan nomor telepon kembali agar kita mendapat OTP untuk konfirmasi dari nomor telepon sendiri. Setelah itu, ketika kita sudah melakukan konfirmasi, nanti kita akan langsung tersambung ke dalam dashboard page, di mana dashboard page sendiri di sini ada beberapa fitur, antara lain seperti informasi terkait dengan saldo, yang kedua tentang kategori sampah, di mana kategori tersebut di sini kita bedakan menjadi 6 golongan, yaitu botol plastik, kertas, logam, elektronik, organik, dan juga kaca. Selain itu, pada dashboard page sendiri terdapat 5 navbar. Yang pertama yaitu home, yang kedua berisi tentang informasi atau berisi tentang katalog edukasi sampah, yang ketiga tentang riwayat dari sisi user, dan yang ketiga tentang pengaturan profile. Lanjutnya, Mas. Tampilan selanjutnya yaitu ada tampilan pilihan kategori, di mana ketika kita mengklik navbar berwarna hijau tersebut, nanti kita akan dihubungkan ke dalam pilihan kategori. Nah, kategori yang tersedia ada 6, seperti botol plastik, kertas, logam, elektronik, organik, dan juga kaca. Selanjutnya,
tampilan navbar pada pengaturan profil. Pada pengaturan profil, kita dapat mengupdate nama kita, mengupdate foto, alamat. Dan juga selain itu, kita dapat melihat notifikasi yang masuk, riwayat dari kita melakukan pengorderan penjemputan sampah, dan juga bantuan bila mana sisi user mengalami kesulitan dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Untuk tampilan selanjutnya yaitu ada tampilan informasi. Pada tampilan informasi sendiri, ini akan berisi tentang konten-konten edukasi terkait masalah sampah di Indonesia. Contohnya pada tampilan tersebut, edukasi warga Indonesia memisahkan jenis-jenis sampah. Nah, di situ tentunya tampilan tersebut dapat membantu tentang pemahaman akan pentingnya memilah sampah pada era zaman sekarang ini. Selanjutnya, Mas. Nah, selanjutnya terdapat tampilan riwayat, di mana tampilan riwayat ini menampilkan tentang riwayat pengorderan penjemputan sampah yang dilakukan oleh sisi user. Selanjutnya ada tampilan notifikasi, di mana tampilan tersebut berisi tentang notifikasi dari pihak penjemput, bahwasanya penjemput akan segera tiba ke dalam target yang akan dijemput. Seperti itu. Selanjutnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator tadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.